Sejarah Microsoft Access. Microsoft Office Access versi 1.0 dirilis pada 13 November 1992. Lalu pada Mei 1993 oleh 1.1 Access untuk meningkatkan kompatibilitas dari produk Microsoft lain dan termasuk bahasa pemrograman Access dasar. Awalnya, perangkat lunak bekerja dengan baik dengan database yang relatif kecil, tapi terdapat beberapa kondisi menyebabkan korupsi data. Sebagai contoh, file ukuran lebih dari 10 MB yang bermasalah. Perlu diketahui bahwa sebagian besar hard disk lebih kecil dari 500 MB pada saat ini digunakan lebar. Dan manual yang dibawanya memperingatkan bahwa beberapa keadaan di mana usang driver perangkat atau konfigurasi yang tidak benar menyebabkan kehilangan data. Dengan munculnya Office 95, Microsoft Access 7.0 alias Access 95 menjadi bagian dari Microsoft Office Professional Suite yang bekerja sama dengan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Dan transisi dari Access Basic ke Visual Basic for Applications (VBA). Sejak itu, ada rilis dari Microsoft Access dengan setiap rilis kantor. Hal ini termasuk Access 97 versi 8.0, Access 2000 versi 9.0, Access 2002 versi 10.0, Access 2003 versi 11.5, dan Access 2007 versi 12.0. Microsoft Office Access Database format aslinya adalah ZDB Database. Juga telah berevolusi format termasuk Access 1.0, 1.1, 2.0, 7.0, 97, 97, 2000, 2002, dan 2007. Yang paling signifikan adalah transisi dari Access 97 ke format 2000 Access yang tidak kompatibel dengan versi sebelumnya Access. Semua versi baru mendukung Access 2000 format. Fitur-fitur baru yang ditambahkan ke Access 2002 format yang dapat digunakan oleh Access 2002, 2003, 2007, dan 2010. Itulah tadi penjelasan dari sejarah Microsoft Access. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi Microsoft Access. Microsoft Access sendiri adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengelola, dan mengelola database. Database sendiri adalah kumpulan arsip data berbentuk tabel yang relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukan adanya data untuk dijadikan sebuah masukan. Nah, data-data ini akan berguna di Microsoft Access. Apa fungsi Microsoft Access? Fungsi atau kegunaan Microsoft Access yaitu yang pertama untuk membuat basic data atau database, yang kedua untuk membuat program aplikasi jumlah serta didik, yang ketiga untuk membuat program aplikasi gaji karyawan, yang keempat untuk membuat program aplikasi penyimpan buku perpustakaan, yang kelima untuk membuat program aplikasi absensi, yang keenam untuk membuat program aplikasi persediaan barang, dan lain-lain. Untuk keperluan bisnis, fungsi Microsoft Access adalah program yang dapat digunakan untuk bisnis. Jika mau memulai bisnis, tentu sering bekerja dengan data-data yang banyak. Nah, data-data ini disebut dengan database. Misalnya Anda ingin membuat sebuah laporan keuangan bisnis, akan jauh lebih baik atau mudah dengan Microsoft Access. Lalu untuk keperluan sekolah,
Jika Anda seorang mahasiswa, tentu sering menggunakan basic data. Nah, selain itu, database juga sering digunakan untuk membuat jadwal, baik untuk guru ataupun mahasiswa. Karena itu, baik guru dan mahasiswa sering menggunakan database dalam kegiatan sehari-hari di sekolah atau di universitas. Ini juga sangat berguna bagi mereka yang bekerja di perpustakaan di sekolah. Microsoft Access dapat memudahkan Anda untuk membuat, mengedit, dan memelihara basis data. Yang ketiga, untuk keperluan kantor. Untuk kantor ada banyak posisi yang sering bekerja dengan database. Sebagai contoh, sekretaris dan perencanaan keuangan. Nah, namun beberapa posisi lain mungkin juga berfungsi sebagai basis data. Itu sebabnya Microsoft Access dipertimbangkan untuk menggunakan sehingga semua orang akan lebih mudah bekerja dengan basis data. Lalu yang terakhir, untuk programmer juga sering bekerja dengan database. Itu sebabnya mereka juga membutuhkan Microsoft Access. Microsoft Access sangat berguna bagi programmer untuk memudahkan aktivitas mereka terkait pemrograman. Itu sebabnya jika Anda seorang programmer, Anda juga harus tahu cara menggunakan Microsoft Access karena fungsinya berkaitan dengan programmer. Itulah fungsi-fungsi dari Microsoft Access. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan atau fungsi Microsoft Access. Microsoft Access dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Biasanya, Microsoft Access ini digunakan dalam perusahaan kecil maupun menengah. Jadi, Microsoft Access ini berfungsi sebagai untuk menangani atau memanipulasi data. Jadi, suatu perusahaan menggunakan Microsoft Access untuk memanipulasi atau menangani suatu data-data yang ada di perusahaan tersebut. Ada kelebihan dan kekurangan di dalam penggunaan Microsoft Access. Kelebihan dan kekurangannya itu: kelebihannya, yang pertama, kemudahan pengoperasian aplikasi. Yang kedua, adanya fitur Visual Table Designer yang mempermudah dalam mengkonfigurasikan struktur tabel secara visual. Yang ketiga, mudah dalam menyusun relasi dan query atau SQL table. Yang keempat, mendukung query SQL. Yang kelima, terintegrasi dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Yang keenam, keamanan atau sekuritas file database. Yang ketujuh, mampu menampung basis data dengan jumlah cukup besar. Yang ke-8, form, query, tabel, dan report tersimpan di dalam satu file MDB terpadu. Yang ke-9, menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA milik Microsoft. Yang ke-10, compatible dengan pemrograman database SQL. Lalu kekurangannya. Yang pertama, aplikasi tidak free atau proprietary. Yang kedua, orientasi database lebih kepada penggunaan lokal dan jaringan berskala kecil, menengah, dan bukan client server. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya collision atau redundansi data bisa saja terjadi. Yang keempat, maksimal pemrosesan file basis data adalah 2 GB. Yang kelima, tidak adanya dukungan penyimpanan storage produce. Yang keenam, bukan merupakan aplikasi RDBMS murni. Yang ketujuh, tidak mendukung multithread. Yang ke-8, pemrosesan data tidak secepat web-based database. Yang ke-9, arsitektur keamanan yang ada belum sebaik aplikasi sekelas SQL Server. Yang ke-10, bukan merupakan aplikasi database server. Itulah kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan Microsoft Access. Baiklah, di video tentang Microsoft Access ini, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe data yang ada di Microsoft Access. Berikut tipe-tipe datanya. Tipe-tipe data yang terdapat di Microsoft Access. Ada beberapa tipe data dalam Microsoft Access, antara lain yang pertama, memo atau long text. Biasanya untuk data alfanumerik atau data yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Panjang karakter maksimal
64.000. Atau kita bisa membatasi banyaknya karakter yang ingin ditampilkan dengan mengatur file size di bagian bawah. Yang kedua, text atau short text. Sama seperti long text hanya saja, karakter maksimalnya hanya 255. Date atau time. Untuk menyimpan data berupa tanggal, bulan, tahun, kita bisa memilih format waktu di bagian bawahnya. Yang keempat, number, yaitu untuk menyimpan data numerik yang akan berfungsi untuk proses perhitungan matematik. Selanjutnya, yang kelima, currency, digunakan untuk menyimpan nilai nominal dan data keuangan. Auto number, nilai atau angka yang terisi secara otomatis atau otomatis. Nilai atau angka yang terisi secara otomatis jika memilih long integer pada file size, maka Microsoft Access akan membuat nomor secara berurut dalam setiap rekor atau rekaman. Namun jika memilih replication ID, maka Access akan membuat sebuah nomor unik secara otomatis dalam setiap rekor. Attachment, untuk melampirkan suatu file berupa gambar, dokumen, musik, MP3, ataupun video. Hyperlink, untuk membuat sebuah link yang bisa memanggil suatu situs atau mencari suatu situs atau file atau dokumen. Lookup wizard, untuk membuat sebuah Dropbox yang menampilkan data di sebuah file dan tabel yang berbeda, dan bisa juga membuat data pilihan sendiri. Oleh objek, untuk objek eksternal seperti gambar dan foto. Kalkulator, untuk menunjukkan data hasil perhitungan antara beberapa file. Ketika memilih data type calculate, maka akan otomatis terbuka expression builder. Di situ kita dapat menuliskan sebuah rumus penjumlahan. Komponen-komponen yang ada di dalam Microsoft Access. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah objek utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Tabel terdiri atas file name, yaitu atribut dari sebuah tabel yang menempati bagian kolom. Yang kedua ada record, isi dari file atau atribut yang saling berhubungan yang menempati bagian baris. Yang kedua ada query atau SQL atau Secret Query Language, adalah bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database. Digunakan untuk menampilkan, mengubah, dan menganalisa sekumpulan data. Query dibedakan menjadi dua, yaitu DDL atau Data Definition Language, digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek database seperti membuat tabel, relasi antara tabel, dan sebagainya. Lalu ada DML atau Data Manipulasi Language, digunakan untuk manipulasi database seperti menambah, mengubah, atau menghapus data, serta mengambil informasi yang diperlukan dari database. Yang ketiga ada form, digunakan untuk mengontrol proses masukan data input atau menampilkan data atau output, memeriksa, dan memperbarui data.
Report digunakan untuk menampilkan data yang sudah dirangkum dan mencetak data secara efektif. Baiklah, selanjutnya adalah keunggulan dari Miss Access. Salah satu keunggulan Microsoft Access dilihat dari perspektif programmer adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman Structured Query Language atau SQL. Query dapat dilihat dan disunting sebagai statement-statement SQL, dan statement SQL dapat digunakan secara langsung di dalam makro dan FBA modul untuk secara langsung memanipulasi data table dalam Access. Para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut, yaitu FBA dan makro, untuk memprogram form dan logika, dan juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Microsoft SQL Server Desktop Engine atau MSDE 2000 yang merupakan sebuah versi mini MAL dari Microsoft SQL Server 2000 dimasukkan ke dalam Office XP Developer Edition dan dapat digunakan oleh Microsoft Access sebagai alternatif dari Microsoft Jet Database Engine. Versi Microsoft Access. Microsoft Access semenjak kehadirannya pada tahun 1992 hingga kini tahun 2021 telah merilis sebanyak 16 versi Microsoft Access. Dimana yang pertama kali pada tahun 1992 Microsoft Access versi 1 dikeluarkan untuk platform Microsoft Windows. Selanjutnya pada tahun 1993 Microsoft Access mengeluarkan versi keduanya untuk platform Microsoft Windows juga. Dan pada tahun 1995 Microsoft Access merilis Microsoft Access 1995 untuk Windows 95 dan juga Windows NT. Selanjutnya pada tahun 97 Microsoft Access mengeluarkan versi ke-7-nya dan ke-8 hingga pada tahun 2000 Microsoft Access mengeluarkan versi ke-9 untuk Windows 98 dan juga Windows NT 4.0. Pada tahun 2002 Microsoft Access mengeluarkan versi ke-10-nya yang dimana ditambahkan untuk platform Windows NT, Windows 2000, dan Windows XP. Pada tahun 2003, Microsoft Access mengeluarkan versi ke-11 yang dinamakan Microsoft Access 2003. Selanjutnya pada tahun 2007 mengeluarkan versi Microsoft Access yang ke-12 yang dimana dapat digunakan untuk Windows 2000, Service Pack 3, dan juga Windows XP. Selanjutnya pada tahun 2010 Windows mengeluarkan Microsoft Access versi 14 yang dimana ditambahkan platform Windows ke-7. Selanjutnya pada tahun 2012 Microsoft Access mengeluarkan Microsoft Access 2013 versi 15 yang dimana ditambahkan untuk Windows 8 dan Windows 8.1. Hingga pada tahun 2015 Microsoft Access mengeluarkan versi ke-15-nya. Dan pada tahun 2016 Microsoft Access mengeluarkan penambahan platform untuk Windows 10 tetapi dengan versi yang sama yaitu versi ke-15. Hingga pada tahun 2016 hingga 2019 Microsoft Access mengeluarkan versi terakhirnya itu versi 16 yang dimana hanya bisa digunakan untuk Windows 10 ke atas. Keempat software tersebut merupakan software bawaan dari Microsoft Office yang berguna bagi orang-orang. Sebelum menggunakannya, memang dianjurkan untuk mengetahui pengertian dan fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama adalah Microsoft Access. Microsoft Access yang diartikan sebagai perangkat lunak yang biasa digunakan untuk mengolah database dan menampilkan grafis yang sempurna. Yang kedua, pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk hitung-menghitung. Cara menghitungnya pun menggunakan rumus atau fungsi dari yang mudah hingga ke paling rumit. Kemudian yang ketiga, pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah software yang berguna untuk membuat dokumen yang berisi tulisan. Biasanya juga digunakan untuk membuat makalah. Dan untuk yang terakhir, pengertian Microsoft PowerPoint. Perangkat ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan sesuatu dengan penampilan yang baik karena dukungan berbagai fitur yang ada di aplikasi tersebut.
Dari pengertian dan fungsi-fungsi tersebutlah yang bisa membuat perbedaan Microsoft Access dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint.